Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang saya hormati dan teman-temanku semua yang saya sayangi, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan sebuah informasi, pendapat dan sekaligus pemikiran saya. Dalam sebuah pidato ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema aktualisasi dakwah di era globalisasi dalam menegakkan syariat Islam. Pada pagi yang cerah ini, semuanya sehat kan? Siap untuk mendengarkan dakwah pidato saya mengenai dakwah. Yang pertama, kita tahu globalisasi komunikasi dan informasi ini sangat banyak sekali membawa pengaruh yang signifikan bagi masyarakat di dunia, termasuk kita sebagai umat Islam. Sebagai suatu kondisi yang sebenarnya juga merupakan hasil dari manusia, globalisasi ini membawa banyak kemudahan hidup, tetapi tidak juga menyisakan sedikit kegetiran hidup. Setidaknya ada 3 respon umat Islam mengenai dakwah. Yang pertama adalah menolak sepenuhnya, lalu membangun komunitas eksklusif sendiri. Yang kedua, menerima tanpa selektivitas yang memadai. Lalu yang ketiga, langsung menepis. Ini memilah dan memilih pengaruh globalisasi yang positif. Menghadapi tantangan yang demikian, di masa globalisasi ini merupakan bisa dikatakan masa sulit dan masa gampang. Di masa pandemi ini kita mengalami kesulitan, tetapi kita juga bisa dimudahkan dengan komunikasi dan informasi yang semakin berkembang. Jadi kalau menurut saya akan memilih mengenai dakwah ini, pendapat tentang opini dakwah ini yang ketiga, yaitu menepis, yaitu memilih pengaruh globalisasi yang positif. Jadi kita mengambil yang positifnya aja dan kalau sebaiknya meninggalkan yang negatif, gitu ya. Dan untuk menghadapi tantangan yang demikian berat ini, kerja dakwah jelas harus terus dikembangkan dan selalu dimodifikasi. Umat Islam harus terus mengupayakan agar informasi mengenai agama Islam bisa selalu diakses oleh sebanyak mungkin masyarakat. Pada ini bisa menggunakan internet, bisa diakses melalui LEPI, menggunakan HP. Sekarang sudah tidak asing lagi ya. Sudah banyak sekali masyarakat yang mulai bahkan sudah tahu semua. Saya banyak sekali mengetahui banyak anak kecil yang sekarang kayak sudah menggunakan iPhone untuk melihat informasi-informasi mungkin dari YouTube, dari segala macam. Mungkin bisa untuk terus dikembangkan mengenai dakwah ini, untuk terus memodifikasi agar terus berjalan. Umat Islam terus mengupayakan agar informasi mengenai agama Islam ini bisa diakses oleh sebanyak mungkin umat Islam. Hal ini bisa dilakukan, tetapi dengan syarat umat Islam ini sendiri sudah menguasai dan mau mengembangkan informasi yang lebih efektif. Kalau tidak, dakwah mungkin hanya tinggal sekedar rutinitas, kemasan pesan, metode dakwah yang variatif, pengolahan data yang akurat, sinergi positif. Semua pekerja dakwah harus dinyatakan dalam bentuk
aksi yang terkoordinir. Jadi ini harus benar-benar ada aksinya dalam menghadapi situasi seperti ini, dan tentunya terpadu dan sistematis, tidak seperti retorika yang hanya utopis ya. Sebagai sebuah panggilan agama, dakwah juga harus terus ditafsirkan secara lebih terbuka. Bagaimana caranya dalam globalisasi ini terus dilakukan secara terbuka, selalu tidak hanya sebagai rutinitas, tetapi memang masyarakat butuh akan kesadaran itu. Prinsip ajakan kepada kebaikan dalam perspektif agama menjadi titik berangkatnya. Ini penting ya, agar dakwah bisa lebih meluas, lebih banyak diakses oleh masyarakat, dan tentunya tidak hanya dalam lingkup perbincangan agama dan maknanya yang sempit. Kesadaran akan posisi umat Islam di tengah globalisasi kini bisa diharapkan mendorong umat Islam untuk terus berbenah diri. Yang pertama, diri kita sendiri ya. Kita lihat apa yang kurang dari diri kita, dibenahi. Apa yang mungkin kurang baik sebaiknya untuk dikurangi, ditinggalkan. Jadi kesadaran ini bisa dipicu lewat kerjasama dakwah yang intensif dan komprehensif. Harapan ini aktualisasi dakwah yang terus berkembang ialah terciptanya masyarakat Islami. Jadi masyarakat yang mempunyai kesadaran agama yang mantap, religious consciousness. Kesadaran keagamaan seperti ini sangat dibutuhkan untuk merajut kembali komitmen awal, komitmen keilahian, kemanusiaan, dan keumatan, serta membangun kembali pondasi awal moralitas yang semakin pudar. Dengan demikian, umat yang bisa menjadi saksi kebaikan-kebaikan yang bisa direalisasikan, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.